Banyak momen indah tercipta di antara mereka, bahkan keduanya juga sampai melakukan hubungan terlarang. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang gadis cantik yang mengalami nasib tragis. Dia tewas dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka bacokan di leher. Dan sebagian tubuhnya juga sudah hangus terbakar dengan kobaran api yang masih menyala. Aksi yang sangat brutal dan begitu sadis ini dilakukan oleh kekasih korban sendiri lantaran dia tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Identitas jasad perempuan yang dibakar di Bangkalan, Jawa Timur terungkap. Korban pacarnya lantaran menuntut untuk dinikahi. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, ada seorang gadis cantik, usianya baru saja menginjak 20 tahun. Namanya EN Jumianti atau yang akrab dipanggil EN. EN ini merupakan putri tunggal pasangan dari Zainul Musdopi dan juga Sri Rahayu. Diketahui sejak EN lahir sampai dia berusia sekitar 5 tahun, saat dia bersekolah TK, EN dibesarkan di Tulung Agung. Lalu sobat, setelah itu mereka sekeluarga pindah ke Tanjung Balai Karimun, Provinsi Riau. Dan di sana, EN menempuh pendidikan sekolah dasar atau SD sampai EN lulus sekolah menengah atas atau SMA. Setelah EN lulus SMA, EN melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, di mana di saat itu EN mendaftar kuliah di 2 perguruan sekaligus, yaitu diantaranya Universitas Negeri Brawijaya dan Universitas Trunojoyo Madura. Dari kedua pilihan tersebut, EN diterima di Universitas Trunojoyo Madura, tepatnya di Fakultas Pertanian, yang berfokus pada manajemen sumber daya perairan. Dan di saat itu, EN sudah menempuh pendidikan di semester 5. Demi membiayai kuliahnya, orang tuanya pun menjual aset rumah mereka di Karimun dan kembali ke Tulung Agung. Kurang lebih belum genap setahun keluarganya juga pindah ke Tulung Agung. Meskipun begitu, EN saat itu sedang tidak ikut tinggal bersama keluarganya dan agar memudahkan aktivitasnya di kampus, EN memilih untuk tinggal di sebuah rumah kos-kosan yang ada di wilayah dekat kampusnya. Kedua orang tua EN, yaitu Zainul Musdopi dan juga Sri Rahayu yang bercita-cita agar putri sematawayang mereka bisa meraih gelar sarjana, memberikan dukungan penuh untuk putrinya. Dengan sekuat tenaga, mereka bekerja keras bahkan sampai menjual aset, yaitu rumah mereka, demi EN agar tidak perlu khawatir soal kuliahnya. Zainul Musdopi, ayahnya, bekerja serabutan sebagai buruh tani, sedangkan Sri Rahayu, ibunya, pergi jauh merantau ke Jakarta untuk menjadi pembantu rumah tangga. Semenjak EN kuliah, kedua orang tuanya benar-benar mengusahakan agar EN bisa hidup bahagia sebagai seorang mahasiswa yang tidak perlu memikirkan kekurangan apapun. Sejak putri sematawayang mereka berkuliah, Zainal jadi lebih rajin bekerja, yang dimana sebagian besar penghasilan kerja kerasnya diberikan kepada putrinya tersebut. Semisal dalam seminggu, dia hanya menerima uang Rp400.000 atau Rp500.000, maka Zainal hanya akan menggunakannya Rp100.000 saja. Sisanya dia berikan kepada putrinya dengan harapan putrinya tidak kekurangan mengenai biaya dan ongkos selama dia menjalani perkuliahan. Namun sobat, mengetahui kedua orang tuanya bekerja keras untuk membiayai kuliah dan hidupnya, ternyata tidak semerta-merta membuat EN jadi manja atau bergantung sepenuhnya kepada kedua orang tua. Meski kedua orang tuanya tidak mengeluh atau menunjukkan kalau mereka merasa keberatan, EN menyadari pasti kedua orang tuanya mengalami kesulitan
Apalagi pekerjaan keduanya juga bukanlah pekerjaan yang berpenghasilan besar, sehingga untuk membiayainya pasti banyak hal yang dikorbankan oleh kedua orang tuanya. EN yang di saat itu berusaha untuk berbakti kepada orang tua, berusaha agar setidaknya dia bisa membantu meringankan beban kedua orang tuanya, yaitu dengan berusaha membiayai dirinya sendiri, atau jika dalam perkuliahannya tiba-tiba ada biaya tambahan yang mendadak, EN bisa memenuhinya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, selain kuliah, EN juga bekerja sebagai penjaga warung kopi di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Melajah, Kota Bangkalan. Namun meski EN kuliah sambil bekerja, itulah hebatnya EN yang ternyata mampu memanage waktunya dengan baik. EN bahkan diketahui juga aktif di kampusnya. Di lingkungan kampus, EN dikenal cukup pendiam. EN cukup berhati-hati dalam bersikap dan menghindari untuk berbuat keonaran. Namun meskipun begitu, bukan berarti EN menutup diri. EN tetap saja bergaul dengan siapapun, sehingga EN juga memiliki banyak teman yang sayang kepadanya. Namun tiba-tiba sobat, kehidupan EN yang damai dan penuh ambisi seketika berubah drastis setelah EN mengenal cinta, khususnya cinta yang diberikan oleh seorang pria yang di saat itu sudah resmi menjadi pacarnya. Pria tersebut bernama Muhammad Maulidi Al-Izak atau yang akrab disapa dengan nama Welid. Usianya hanya setahun lebih tua dari EN, yaitu 21 tahun. Mengenai latar belakang kehidupannya, tidak banyak dijelaskan di media. Namun diketahui, Welid merupakan warga dusun Beserok, Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis. Dan sama seperti EN, Welid juga merupakan seorang mahasiswa, namun keduanya bukanlah dari kampus yang sama. Welid merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrahimi, Kabupaten Bangkalan, yang di saat itu tengah menempuh pendidikannya di semester 7 dalam program studi pendidikan agama Islam. Entah dari mana mereka bisa saling mengenal, namun yang pasti, dari awal perkenalan mereka, semakin lama mereka semakin dekat hingga pada akhirnya keduanya meresmikan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih pada Mei 2024, yang mana berarti saat itu hubungan mereka baru terjalin selama kurang lebih 6 bulan. Selama mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, keduanya bisa dikatakan sangatlah bucin. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama, dan saat berdua rasanya mereka sangatlah bahagia. Banyak momen indah tercipta di antara mereka, bahkan keduanya juga sampai melakukan hubungan terlarang, yaitu hubungan badan. Tanpa mereka sadari, perbuatan keduanya sampai kebablasan dan membuat EN di saat itu lantas mengandung anak dari Welid, di mana kandungannya tanpa disadari sudah berusia 2 bulan. Saat mendapati dirinya sedang mengandung, seketika EN merasa dunianya runtuh. EN merasa dirinya sudah mengecewakan kedua orang tua yang sudah berjuang keras demi masa depannya, yang kelak ingin melihat dia jadi sarjana dan orang sukses. Di dalam kesedihan dan penyesalan, EN mengutuk dirinya sendiri. Namun EN menyadari, jika bukan hanya dia yang salah, bukan hanya dia yang harus bertanggung jawab, namun perbuatan yang dilakukan bersama dengan kekasihnya ini harus dipertanggungjawabkan bersama. EN pun di saat itu memberitahukan kabar kalau dia sedang mengandung kepada Welid, berharap jika kekasihnya tersebut mau bertanggung jawab. Sehingga walau hal seperti ini terjadi, mereka mau bekerja sama membangun kehidupan baru di mana mereka juga tetap dapat meraih impian dan cita-cita melalui pendidikan. Meski demikian, rupanya harapan dari EN ditampik oleh kekasihnya yang di saat itu ketika mendengar bahwa EN sedang mengandung, dia langsung merasa panik dan merasa belum siap untuk berkeluarga, apalagi mempunyai buah hati. Dalam kepanikannya, EN juga merasakan kecewa yang begitu besar terhadap Welid, yang mana Welid lebih parahnya menuduh dan curiga bahwa anak yang dikandung oleh EN bukanlah anak kandungnya, melainkan EN dituduh berselingkuh. Di saat itu, EN benar-benar marah. Namun di sisi lain, walaupun Welid menuduh EN berselingkuh, namun di dalam hatinya dia benar-benar merasa panik. Setelah mengetahui kabar mengenai EN yang mengandung, setiap harinya Welid merasa dihantui pikiran yang kian membuat hari-harinya terasa stres. Saat itu, rasanya yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya agar bisa mengatasi masalah tersebut, hingga kemudian terbesitlah suatu jalan keluar dari pikirannya yang sudah buntu, yaitu dia ingin menghabisi saja nyawa pacarnya tersebut. Rencana keji tersebut sudah mulai dia pikirkan, dan untuk melancarkan aksinya itu, Welid kemudian berdalih ingin membawa EN ke tempat sepi dengan mengajaknya pergi mencari dukun pijat untuk menggugurkan kandungannya.
Selain itu, Walid juga menyiapkan senjata tajam berupa calok sepanjang 50 cm sebagai alat untuk menghabisi nyawa kekasihnya itu. Karena semakin hari dia dirundung stres, Walid rasanya ingin cepat-cepat melancarkan aksinya. Tepat pada hari Sabtu tanggal 30 November tahun 2024, sekitar pukul 6 pagi, Walid di saat itu menghubungi EN. Dia ingin mengajak EN bertemu. Namun saat itu rupanya EN sedang ada praktik pengalaman lapangan atau PPL, sehingga Walid harus mengurungkan niatnya. Meskipun begitu, Walid tidak menyerah, sehingga Walid kembali mengajak EN untuk bertemu keesokan harinya di hari Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024. Dan saat diajak oleh Walid, EN pun kemudian menerimanya. Singkat waktu, keesokan harinya, di hari Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024, saat itu EN tancap gas dengan menggunakan motornya berjenis Honda Scoopy untuk menemui Walid, kekasihnya. Saat itu Walid mengajak EN untuk mengantarnya pindah kos ke Kelurahan Bancaran Bangkalan pada sekitar pukul 8 pagi. Setelah pindah kos, sekitar pukul 10 pagi, mereka pun sempat ngobrol-ngobrol. Dalam kesempatan tersebut, Walid mengajak EN untuk pergi mencari dukun pijat. Dia mengatakan kepada EN untuk menggugurkan saja kandungan EN. Rencananya EN akan diajak ke dukun pijat yang ada di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis. Saat itu, meski ragu dan takut, berkat bujukan Walid, EN pun menyetujui ajakan Walid. Dan setelah itu, mereka diketahui sempat melakukan hubungan badan lagi. Namun pada pukul 2 siang, EN berpamitan kepada kekasihnya, mengingat jadwal kerjanya menjaga warung kopi pada pukul 2 siang sampai pukul 5 sore. EN di saat itu mengatakan dia akan kembali datang lagi setelah pulang kerja untuk pergi ke tempat dukun urut yang sudah mereka sepakati. Walid pun mengizinkan EN untuk pergi, dan di saat itu dia dengan sabar menunggu EN pulang. Singkat waktu, akhirnya EN pun pulang kerja pada sekitar pukul 5 sore. EN kembali datang menemui kekasihnya di kamar kos yang baru. Kemudian setelah itu berangkatlah mereka ke lokasi tujuan untuk menuju ke dukun urut yang berada di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis. Saat itu mereka berangkat menggunakan sepeda motor milik EN. Sesuai dengan rencananya, Walid membawa EN melalui rute yang sepi dan jarang dilalui orang. Di dalam perjalanan tersebut, ketika mereka sampai di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, keduanya tiba-tiba bertengkar. Mereka bertengkar itu disebabkan karena EN yang entah mengapa tiba-tiba merasa ragu. Dia mencoba mengutarakan keraguannya untuk menggugurkan kandungan tersebut. Dia ingin melanjutkan saja dan melahirkan anak yang dia kandung. Tidak diketahui dengan jelas apa maksudnya. Apakah EN memang sayang terhadap bayi yang dia kandung, atau justru dia tidak siap merasakan sakit saat menggugurkan. Namun yang jelas, Walid yang sudah kepalang panik dan ingin lepas tanggung jawab tentu saja tidak setuju. Sehingga Walid jadi sangat emosi dengan keputusan EN. Cekcok yang sengit di antara mereka pun berlangsung di sepanjang jalan. Sampai EN yang kesal, kemudian di saat itu tiba-tiba mengeluarkan kalimat ancaman, yaitu dia mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib atau ke pihak kampus jika Walid tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Walid yang diancam akan dilaporkan lantas semakin gelisah dan panik. Di dalam dirinya, dia semakin kalang kabut dan tidak bisa berpikir jernih. Emosinya juga semakin mendidih hingga akhirnya Walid pun gelap mata dan benar-benar tidak tahan untuk melakukan tindakan nekat terhadap EN. Di tengah perjalanan dan percekcokan mereka, tiba-tiba mereka melintasi sebuah gudang pemotongan kayu yang sudah tidak terpakai atau tidak terurus. Lantas Walid menghentikan laju motornya di depan bangunan tersebut. Dengan emosi yang meluap-luap, Walid mengeluarkan calok yang sudah dia bawa. Kemudian calok tersebut dia hayunkan ke arah kepala EN. EN yang panik menyadari kalau dia akan diserang, kemudian mencoba menepis sekaligus melindungi kepalanya. Namun langkahnya tersebut malah menyebabkan jarinya terkena tebasan hingga salah satu jarinya, yaitu jari manisnya, seketika putus. EN pun berteriak kesakitan. Dia melihat jarinya putus, dia syok, kemudian dia terjatuh. Saat EN terjatuh, Walid menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang EN dengan cara membabi buta. Dengan brutal dan tanpa pikir panjang, Walid menggorok leher kekasihnya tersebut sampai pada akhirnya EN tewas seketika. Setelah puas dengan apa yang dia lakukan, Walid kemudian menyeret tubuh EN ke gudang bekas potong kayu yang sudah tidak beroperasi tersebut. Kemudian, dia mencoba menutupi tubuh EN dengan sarung. Rupanya sobat, kekejian Walid tidak berhenti sampai di situ. Walid kemudian pergi meninggalkan tubuh EN yang begitu mengenaskan di tempat tersebut untuk membeli air mineral kemasan botol. Selain haus, rupanya ada niat yang lebih sadis yang ingin dia lakukan.
Setelah isi botol air tersebut dihabiskan, Walid kemudian membeli sejumlah bensin yang dia isi ke dalam botol tersebut. Dia membeli bensin itu tidak jauh dari lokasi dia menghabisi EN. Setelah dia membeli bensin, Walid kemudian kembali dan tanpa penyesalan langsung menyiram bensin di dalam botol itu ke arah sarung yang dia gunakan untuk menyelimuti tubuh EN. Dan dalam kebengisannya, Walid langsung menyalakan api yang seketika api dengan cepat melahap tubuh EN. Setelah membakar EN, Walid kemudian pergi melarikan diri untuk pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Besorok, Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor milik EN. Di saat itu, dia merasa dia sudah aman dengan perbuatannya. Sementara di sisi lain, waktu pun berlalu, namun api masih melahap tubuh EN. Sampai pada pukul 8 malam, ada beberapa warga yang merasa curiga dengan adanya kobaran api di gudang tempat pemotongan kayu yang sudah tidak terpakai. Karena diketahui pemiliknya juga sudah meninggal dunia. Kemudian warga menjadi bingung. Ada apa di sana? Siapa yang membakar? Apakah itu bakaran sampah atau justru ada orang iseng yang sedang membakar gudang tersebut? Warga pun memeriksanya. Dan betapa terkejutnya warga saat sampai di sana. Mereka melihat dari kejauhan adanya sesosok jasad manusia yang hangus terbakar dan bahkan masih berasap. Sehingga warga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi yang datang segera melakukan olah TKP dan segera mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu di Bangkalan untuk proses identifikasi dan juga autopsi. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit diketahui bahwa jasad tersebut berjenis kelamin perempuan, usianya 20 tahun, dan diketahui ternyata jasad tersebut sedang hamil 2 bulan. Jasad korban ini mengalami luka bakar sampai 80%. Namun meski begitu, pihak rumah sakit merasa sedikit kesulitan mengidentifikasi korban, mengingat luka bakar di tubuhnya yang cukup parah. Hingga saat pihak kepolisian menemukan alat bukti di TKP, polisi di saat itu menemukan handphone milik korban. Dari handphone tersebutlah, polisi berhasil mengidentifikasi korban, termasuk siapa pelakunya, dengan menelusuri isi chat dan dengan siapa terakhir kali korban berkomunikasi. Sehingga polisi dengan cepat memburu terduga pelaku yang tidak lain adalah kekasih korban sendiri yang bernama Walid. Selain ponsel, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti lain, di antaranya gagang senjata yang terbuat dari kayu di sekitar TKP, ceceran potongan rambut, dan 2 buah botol parfum di sebelah kiri posisi jasad korban. Tidak lama setelah diburu, polisi pun berhasil melacak keberadaan dari pelaku dan menangkap pelaku yang bernama Muhammad Maulidi Al-Izak alias Walid di rumah orang tuanya tepat pada pukul 9:30 malam. Saat ditangkap, Walid tidak bisa berkilah. Dia kemudian langsung diamankan untuk diperiksa lebih lanjut dan dimintai keterangan. Atas barang bukti yang ada, Walid tidak dapat menepis kesalahannya. Walid mengakui jika dialah yang membuat EN yang merupakan kekasihnya meninggal dunia dan meregang nyawa. Walid saat itu mengaku kepada polisi jika dia menghabisi nyawa EN karena merasa emosi. Kekasihnya tersebut mengancamnya akan melaporkan tindakan yang sudah mereka lakukan, yaitu menghamili sang kekasih jika dia tidak mau bertanggung jawab. Selain motif tersebut, Walid juga menceritakan detail kronologi kepada polisi. Dia mengaku bahwa saat kejadian, mereka hendak berangkat untuk menuju ke dukun pijat untuk bisa menggugurkan kandungan EN. Namun sobat, rupanya hal itu hanyalah sebuah dalih palsu. Karena menurut keterangan warga sekitar, tidak ada dukun pijat di sana. Sehingga diketahui memang Walid sengaja membawa EN melalui jalan yang sepi di wilayah tersebut untuk menghabisi nyawa EN. Dan atas perbuatannya, Walid dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, pihak kepolisian juga telah memberitahukan kabar duka tersebut kepada keluarga EN. Setelah mendengar kabar duka itu, Zainal, ayah EN, buru-buru ke rumah sakit untuk memastikan apakah benar yang dikatakan oleh polisi adalah putrinya. Sementara sang ibu, Sri, buru-buru langsung pulang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Tulung Agung untuk menemui jasad putrinya untuk terakhir kali. Zainal rasanya tidak bisa percaya putri semata wayangnya yang sangat dia cintai sudah meninggal dunia. Namun saat dia sampai di rumah sakit, berulang kali rasanya Zainal ditampar kenyataan saat melihat sendiri jasad putrinya yang sudah hangus dan juga barang-barang yang melekat di tubuh jasad tersebut yang memang dia kenali milik putrinya. Setelah selesai diperiksa, jasad EN kemudian disemayamkan di rumah duka di Dusun Sumur Warak, Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Tulung Agung.
Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah EN disalatkan dan dilakukan doa bersama oleh keluarga serta warga setempat. Sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman Pati, Desa Purworejo pada Selasa pagi. Namun, penyesalan yang dialami oleh Sri sang ibu yang sampai jasad EN dimakamkan, Sri masih berada di dalam perjalanan di Jakarta. Gian EN meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama di hati kedua orang tuanya yang harus kehilangan putri sematawayang mereka yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Setelah peristiwa tragis yang menimpa EN, mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura atau UTM, pihak kampus dan mahasiswa menggelar berbagai aksi solidaritas untuk mengenang dan menuntut keadilan bagi mendiang EN. Salah satunya adalah aksi 1000 lilin yang diadakan di depan gedung Rektorat UTM pada 4 Desember 2024. Dan di dalam aksi tersebut, mahasiswa menyalakan lilin, membentangkan spanduk dan berorasi untuk mengawal penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan EN. Itu dia sobat, kisah dari EN yang harus berakhir di tangan kekasihnya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?